Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai tipe data, baik itu ditinjau dari sisi statistik maupun ilmu komputer dengan menggunakan real case data. Secara teoritis, ya, kategori tipe data ditinjau dari skala pengukurannya. Secara statistik bisa dibagi menjadi 4, yaitu ada nominal, ya. Setelah itu ada ordinal, ada interval, dan ada data rasio. Tiga yang pertama itu sebenarnya bersifat secara kategorikal, di mana dalam komputerisasi itu disimpan dalam bentuk string maupun karakter. Sementara yang keempat, ya, rasio, secara ilmu komputer umumnya disimpan dalam bentuk numerikal atau numerik, di mana numerik ini sendiri bisa dibagi lagi menjadi beberapa tipe data, ya. Yang pertama integer. Integer adalah bilangan bulat, artinya tidak memiliki pecahan desimal. Nah, selanjutnya ada float. Ya. Ini adalah bilangan desimal, ya, baik itu positif maupun negatif. Ya, sama seperti dengan integer tadi, ya, bisa negatif, bisa positif. Nah, di mana 0 itu termasuk bilangan dari rasio. Oke, kita perhatikan datanya. Di sini saya menggunakan data full economy, data penggunaan minyak dari tahun 1999 sampai 2008 untuk 38 model mobil yang populer. Ya, data ini diambil dari http www.fulleconomy.gov. Data ini juga hanya mengandung model-model dari tahun yang diproduksi setiap tahunnya, ya, dari tahun 1999 hingga tahun 2008. Ada beberapa variabel yang diikutsertakan dalam mobil ini, dalam data ini. Yang pertama ada variabel manufakturer. Ini mengacu kepada fabrikasi atau perusahaan yang melakukan fabrikasi. Ada Audi, ada Chevrolet, Dodge, dan segala macamnya. Nah, manufakturer ini adalah disimpan dalam bentuk string atau karakter, di mana sifatnya itu adalah data ordinal. Begitu juga dengan model. Model mengacu kepada nama model, ya sama. Secara komputer dia disimpan dalam bentuk string ataupun karakter, sementara secara statistik dia masuk ke dalam kategori ordinal atau variabel kategorikal. Displacement engine ini mengacu kepada displacement engine dalam liter. Ini berupa angka, secara komputer dia merupakan data numerik. Lebih tepatnya adalah disimpan dalam bentuk float, ya, atau angka desimal. Kalian bisa lihat di sini ada 2,8, ada 1,8. Nah, secara statistik dia masuk ke dalam kategori data rasio. Nah, setelah itu ada tahun. Secara komputer kalian bisa menyimpannya baik itu dalam bentuk string, ya, karakter maupun tahun, numerik. Umumnya tahun disimpan dalam bentuk numerik sehingga dia bisa diperhitungkan. Nah, selanjutnya ada variabel CEL, ya, atau jumlah silinder. Kalau kalian lihat sekilas, jumlah silinder di sini itu bernilai dari 4 sampai 8.
4, 6, 8. Walaupun dia disimpan dalam bentuk numerik, yaitu integer, tapi sebenarnya berfungsi sebagai kategorikal, di mana kategorikalnya itu memiliki tingkatan. Jadi secara statistik, CEL ini atau jumlah silinder itu mengacu kepada nilai interval atau variabel dengan skala pengukuran interval kalau secara statistik. Selanjutnya, variabel trans atau tipe transmission. Ini sama, variabelnya bersifat ordinal atau kategorikal. Ada manual, ada auto. Selanjutnya ada variabel DRV. Ini terbagi ke dalam 3 kategori. Itu ada F, ya, front wheel drive, ada R, rear wheel drive, dan 4, ya, ada 4WD. Selanjutnya ada variabel DRV. Ada variabel CTY. Yaitu adalah jumlah jarak tempuh yang dapat ditempuh dengan menggunakan 1 galon. Berapa mil yang dapat ditempuh untuk setiap galonnya pada jalan yang terdapat di kota. Ya, artinya jalan yang lumayan padat. Ini bersifat integer. Kalian lihat tidak ada koma di sini. Sehingga secara komputerisasi dia disimpan dalam bentuk data integer atau data numerik. Kalau dia sifatnya data numerik, berarti sudah pasti masuk ke skala rasio. Begitu juga dengan HWY atau jumlah jarak tempuh di jalan highway atau seperti jalan tol misalnya, jalan yang bebas hambatan. Tipe datanya juga integer kalau secara komputerisasi. Oleh sebab itu dia secara statistik masuknya ke dalam kategori numerik. Variabel yang berikutnya itu ada FL atau full type, tipe minyak yang digunakan. Sayangnya di sini tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa itu P, apa itu R, dan apa itu E. Tapi yang jelas variabel ini adalah bersifat kategorikal atau lebih tepatnya ordinal, di mana datanya sendiri itu disimpan dalam bentuk string maupun karakter. Variabel yang terakhir itu adalah variabel kelas atau tipe mobil. Ini juga datanya disimpan dalam bentuk string atau karakter. Sementara secara statistik dia masuknya ke dalam kategori ordinal karena tidak memiliki tingkatan atau rank. Berbeda dengan jumlah silinder, meskipun dia masuk ke dalam kategorikal, tapi dia bisa memiliki rank, ya, di mana 6 lebih tinggi daripada 4 dan 8 lebih tinggi daripada 6. Sehingga dia masuknya sehingga dapat dikategorikan kategori variabel interval. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.